Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel yang akan membawa kalian menelusuri lorong waktu sejarah Nusantara. Hari ini, kita akan membahas salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di tanah Jawa, sebuah kerajaan yang terkenal dengan kekuatan militer, kemakmuran, dan karya sastranya yang melegenda. Ya, kita akan menyelami kisah kerajaan Kediri. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, ya, agar kalian tidak ketinggalan petualangan sejarah kita selanjutnya. Jadi, dari mana semua ini dimulai? Sejarah Kediri berawal dari sebuah peristiwa besar di Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Airlangga. Menjelang akhir masa pemerintahannya, sekitar tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi dua untuk kedua putranya, demi menghindari perang saudara. Kerajaan itu pun terbelah menjadi dua, Kerajaan Janggala di timur dan Kerajaan Panjalu di barat. Nah, Kerajaan Panjalu inilah yang kemudian kita kenal dengan nama Kerajaan Kediri, dengan ibu kotanya di Daha. Sayangnya, niat baik Airlangga tidak sepenuhnya berhasil. Setelah ia wafat, persaingan antara Janggala dan Panjalu tetap terjadi. Selama puluhan tahun, kedua kerajaan bersaudara ini terus-menerus berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Peperangan ini baru berakhir sekitar tahun 1117 Masehi, ketika Kediri berhasil menaklukkan Janggala dan menyatukan kembali tanah Jawa di bawah satu panji. Kemenangan inilah yang menjadi titik awal dari era keemasan Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan ini terjadi di bawah pemerintahan Raja Jayabaya, yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Nama Jayabaya pasti tidak asing di telinga kita, kan? Ia terkenal dengan ramalannya yang legendaris, yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Namun, di luar ramalannya, Jayabaya adalah seorang pemimpin yang visioner dan ahli strategi. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Kediri meluas hingga hampir mencakup seluruh Pulau Jawa. Pengaruhnya bahkan terasa sampai ke beberapa pulau di luar Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan, melalui jaringan perdagangan maritim yang kuat. Pelabuhan-pelabuhan Kediri, seperti di daerah sekitar Surabaya modern, menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari Tiongkok, India, hingga Timur Tengah. Mereka memperdagangkan rempah-rempah, beras, emas, dan berbagai komoditas lainnya. Kemakmuran ekonomi ini membuat Kediri menjadi salah satu kerajaan terkaya pada masanya. Kehidupan masyarakatnya pun sangat teratur. Hukum ditegakkan dengan adil, pertanian berkembang pesat, dan rakyat hidup dalam kedamaian. Pemerintahan Jayabaya benar-benar membawa stabilitas dan kemakmuran yang luar biasa. Selain itu, masa ini juga menjadi zaman keemasan bagi dunia sastra Jawa kuno. Di bawah lindungan kerajaan, para pujangga menciptakan karya-karya sastra yang monumental. Salah satu yang paling terkenal adalah Kakawin Bharatayudha, yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Karya ini menceritakan kisah perang besar antara Pandawa dan Kurawa, yang diadaptasi dari epos Mahabharata, dan seringkali diinterpretasikan sebagai alegori dari perang antara Janggala dan Panjalu yang akhirnya dimenangkan oleh Kediri. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang membuat Kediri begitu disegani, kekuatan militernya. Bagaimana sebuah kerajaan bisa mempertahankan wilayah yang begitu luas dan mengendalikan jalur perdagangan yang strategis? Jawabannya terletak pada angkatan perangnya yang tangguh. Menurut catatan dari para pedagang Tiongkok pada masa itu, seperti yang ditulis oleh Shou Jukua dalam bukunya Chu Fen Kai, Kediri memiliki pasukan yang sangat terorganisir dan disiplin. Pasukan daratnya terdiri dari puluhan ribu prajurit infanteri yang dilengkapi dengan tombak, pedang, dan perisai. Namun, yang paling menakutkan adalah pasukan gajah perangnya. Bayangkan, barisan gajah yang besar dan kuat, dinaiki oleh para prajurit elite, maju menyerbu barisan musuh. Ini adalah pemandangan yang pastinya akan menimbulkan kengerian bagi siapapun yang berani menantang Kediri. Selain pasukan darat, Kediri juga memiliki angkatan laut yang kuat. Armada kapal perangnya bertugas mengamankan jalur-jalur perdagangan di Laut Jawa dan sekitarnya dari ancaman bajak laut. Kekuatan maritim inilah yang menjamin kelancaran arus perdagangan dan menjaga hegemoni ekonomi Kediri di Nusantara. Namun, seperti pepatah, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Roda sejarah terus berputar, dan kejayaan Kediri pun mulai meredup setelah masa pemerintahan Jayabaya. Para penggantinya tidak sekuat dan sevisioner dirinya. Kerajaan mulai mengalami konflik internal, dan inilah yang menjadi awal dari keruntuhannya.
Puncak dari kehancuran ini adalah sebuah kisah pengkhianatan yang tragis pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, raja terakhir Kediri. Kertajaya dikenal sebagai raja yang sombong dan sewenang-wenang. Ia bahkan berani merendahkan kaum Brahmana, yaitu para pendeta dan pemuka agama Hindu yang pada saat itu memiliki posisi yang sangat dihormati. Kertajaya meminta para Brahmana untuk menyembahnya sebagai dewa, sebuah permintaan yang tentu saja ditolak mentah-mentah. Penolakan ini membuat Kertajaya murka. Merasa terancam, para Brahmana pun melarikan diri dari ibu kota Daha dan mencari perlindungan. Mereka pergi ke timur, ke sebuah daerah bernama Tumapel. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pemimpin lokal yang ambisius dan karismatik bernama Ken Arok. Melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas, Ken Arok, yang saat itu adalah penguasa Tumapel, menyambut baik para Brahmana. Dengan dukungan legitimasi dari kaum agamawan, Ken Arok merasa memiliki alasan yang kuat untuk memberontak melawan Kertajaya. Ia mempersiapkan pasukannya dan menyatakan dirinya sebagai raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi, sekaligus mendirikan kerajaan baru yang kelak kita kenal sebagai Singhasari. Pertempuran penentuan antara dua kekuatan besar ini akhirnya terjadi pada tahun 1222 Masehi di dekat Ganter. Dalam pertempuran yang dahsyat ini, pasukan Kediri di bawah pimpinan Kertajaya mengalami kekalahan telak. Pasukan Ken Arok, yang didukung oleh semangat perubahan dan legitimasi dari para Brahmana, berhasil menghancurkan kekuatan militer Kediri yang pernah begitu dikdaya. Kertajaya sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Kekalahan di Ganto menandai akhir dari riwayat kerajaan Kediri sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Wilayahnya kemudian menjadi bagian dari kerajaan Singhasari yang baru lahir. Meskipun kerajaannya telah runtuh, nama Kediri tidak sepenuhnya hilang. Ia tetap menjadi wilayah penting di bawah kekuasaan Singhasari dan kemudian Majapahit. Bahkan, ibu kotanya, Daha, sempat menjadi pusat pemerintahan Majapahit pada masa-masa akhir kerajaan besar tersebut. Warisan kerajaan Kediri tetap hidup hingga hari ini. Karya sastranya seperti Bharatayudha masih dipelajari dan dipentaskan dalam bentuk wayang. Nama Jayabaya dan ramalannya masih sering dibicarakan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kejayaan sebesar apapun bisa runtuh, seringkali bukan karena serangan dari luar, tetapi karena konflik dan kesombongan dari dalam. Kisah Kediri adalah cerminan dari dinamika kekuasaan, kehebatan peradaban, dan tragedi kejatuhan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa kita. Dari pembelahan kerajaan oleh Airlangga, era keemasan di bawah Jayabaya, kekuatan militer yang disegani, hingga kejatuhannya yang dramatis akibat pengkhianatan dan kesombongan, setiap babaknya memberikan kita pelajaran yang berharga. Itulah perjalanan kita menelusuri sejarah kerajaan Kediri. Bagaimana menurut kalian? Bagian mana yang paling menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mengenal sejarah hebat bangsa kita.